قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu berkenaan dengan fasal yang baru, yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Telah disebutkan beberapa kalimat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang Al-Quran. Wa min kalamillahi subhanahu al-Quranul azim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Imam Ibnu Qudamah mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah kitab yang azim, yang mulia. Wa huwa kitabullahil mubin. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang berisi penjelasan. Wa habluhul matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Wa siratuhul mustaqim. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus atau petunjuk yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Jibril itu disifati dengan ruh. Yang diturunkan lewat perantaraan malaikat Jibril yang al-amin, yang benar-benar amanat. Ala qalbi sayyidil mursalin. Diturunkan atau ditanamkan ke dalam hati sayyidil mursalin, sayyidnya atau penghulunya para rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin, diturunkan dengan lisan Arab yang jelas, yang terang. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang terang. Munazzalun ghairu makhluqin, diturunkan, dan Al-Quran itu bukanlah makhluk. Minhu bada'a, Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita simpulkan beberapa hal di sini dari perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang pertama tentang Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan kalimat dari Imam Ibnu Qudamah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang dimaksudkan yang pertama, Al-Quran itu berasal dari sifat kalam dari Allah. Dan kemarin sifat kalam, kita sudah bahas sifat kalam atau berbicara, itu adalah sifat fi'liyah atau sifat perbuatan. Yaitu maksudnya yatakallamu subhanahu wa ta'ala mata sya'a wa bima sya'a bi kalamin yusma. Allah itu berbicara kapan saja Allah itu mau, dan sekehendak Allah itu berbicara dengan perkataan yang yusma, dengan perkataan yang didengar. Dan kalamullah tadi sami'ahu Jibril, didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa balaghahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga
kalam ini sami'ahu Musa. Nabi Musa alaihissalam juga mendengarnya dari Allah secara langsung ketika Nabi Musa alaihissalam berbicara pada Allah tanpa lewat perantara. Maka tadi kalamullah tadi biduni wasitotin, tanpa ada perantara sama sekali. Dan yang dimaksud perkataan di sini ini adalah dengan huruf-huruf yang didengar. Dengan huruf-huruf yang didengar dan dengan suara yang didengar. Dan juga kalamullah ini sesuatu yang dibaca dan juga sesuatu yang ditulis. Nah, ini sifat dari kalamullah yang disebutkan awal-awalnya oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Lalu disebutkan sifat Al-Quran lagi, wa huwa kitabullahil mubin. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang berisi penjelasan. Apa yang dimaksudkan kitabullahil mubin? Al-Quran itu berisi penjelasan. Itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran menjelaskan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh hambanya. Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh hambanya. Yang dimaksud dengan mubin di sini adalah jelas. Jadi penjelasan dalam Al-Quran itu sangat-sangat jelas. Wadih, fasih, dengan bahasa yang fasih. Dan yang dimaksudkan jelas di sini yaitu di dalamnya berisi keterangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang berkaitan dengan masalah agama maupun masalah dunianya. Nah, kemudian sifat yang berikutnya lagi wahabluhul matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Yang dimaksudkan dengan tali Allah yang kokoh, yaitu Al-Quran itu kalau dipegang, maka kita akan mendapatkan jalan keselamatan. Al-Quran itu kalau dipegang, kita akan mendapatkan jalan keselamatan, diselamatkan dari berbagai macam gangguan dan bahaya. Itulah kenapa dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'atasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Apa yang dimaksudkan dengan tali Allah di sini? Yaitu kitabullah. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran. Berpeganglah seluruhnya wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Hablullah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Atau ada juga ulama yang menafsirkan hablullah di sini adalah berpegang teguhlah dengan Islam. Dan disebutkan dalam hadis juga kata Syekh Al-Fauzan, huwa hablullahil matin. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Jadi ini sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, yaitu Al-Quran kalamullah. Kemudian yang kedua itu Al-Quran itu berisi penjelasan yang sangat-sangat jelas, yang wadih. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah petunjuk pada jalan yang lurus. Al-Quran itu adalah petunjuk pada jalan yang lurus. As-sirat, makna sirat itu adalah jalan secara bahasa. Namun kalau disebutkan dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, atau pada ayat tadi surat Al-Fatihah ayat 6, atau pada Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Kata para ulama yang dimasukkan di sini adalah Al-Quran. Jalan yang lurus di sini adalah Al-Quran. Ada juga ulama yang mengatakan jalan yang lurus di sini adalah mengikuti Rasul. Ada juga yang mengatakan jalan yang lurus di sini adalah Islam. Dan Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan wal kullu haqqun. Jalan yang lurus tadi bisa kita maknakan dengan semua makna tadi, semuanya benar. Jadi siratal mustaqim seperti yang kita baca dalam ihdinas siratal mustaqim, maknanya yang pertama bisa Al-Quran, makna yang kedua itu adalah Islam, makna yang kedua itu adalah Rasul. Makna yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah Islam, yang ketiga itu adalah
Rasul. Jadi kalau baca ayat ihdinas siratal mustaqim, 3 makna ini semuanya benar. Al-Quran, Islam, Rasul. Karena memang Al-Quran itu adalah jalan Allah yang dapat menuntun kita pada jalan yang lurus. Islam juga itu adalah agama yang menuntun kita kepada jalan Allah yang lurus. Rasul juga dapat membawa kita pada jalan yang lurus. Yaitu jalan lurus ini adalah jalan yang mengantarkan pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan kali ini, wa tanzilu rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ar-Rabb semesta alam. Lalu dikatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Al-Quran diturunkan tadi dari Allah Rabbul Alamin, diturunkan kepada malaikat Jibril yang Al-Amin, diturunkan lagi kepada Rasulnya juga yang Amin. Maka ditunjukkan di sini sifat mulia Al-Quran. Dari perkataan Ibnu Qudamah ini kita tunjukkan dari jalur turunnya itu sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang mulia. Karena yang pertama turunnya dari Allah. Ada 3 hal di sini yang menunjukkan Al-Quran itu sangat-sangat mulia dari sifat turunnya dan sifat sampainya pada kita. Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah, Rabb semesta alam. Ini bukan perkataan koran, bukan perkataan manusia, namun turun dari Allah langsung. Kalau turun dari Allah tadi, ya secara lengkap berarti dengan hurufnya, dengan suaranya. Dan turun dari Allah di sini kata ya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau katakan Al-Quran itu ada 3 martabat atau 3 tingkatan. Yang pertama itu ditulis, yang kedua itu diturunkan secara umum, secara ijmal, secara global, yaitu secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu yang martabat yang ketiga itu berupa kalam. Jadi yang pertama Al-Quran itu ditulis, kemudian yang kedua itu Al-Quran itu diturunkan, yang ketiga itu berupa kalam, yaitu Allah berbicara. Kemudian tadi sifat Al-Quran yang menunjukkan dari sisi turunnya tadi, menunjukkan Al-Quran itu mulia karena diturunkan kepada Ruhul Amin lewat perantaraan malaikat Jibril. Seperti dalam ayat surat At-Takwir, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh utusan yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jibril itu punya kekuatan. Dzi quwwah, dia punya kekuatan. Inda dzil arsy makin, dia itu adalah malaikat yang mulia yang berada di sisi arsy Allah Subhanahu wa taala. Muta'in sama amin. Jibril itu punya sifat, Jibril itu sangat-sangat taat kepada Allah dan amin. Memang benar-benar jaga amanat dari Al-Quran ini. Jibril tidak ubah-ubah kitab suci Al-Quran. Jibril itu ketika membawa kitab suci ini kepada Nabi SAW tidak diubah-ubah. Tidak diubah hurufnya. Dan ini juga bukan berarti Jibril itu ketika mendengar Allah itu cuma secara global saja kalimatnya itu Jibril yang buat-buat, tidak. Itu namanya tidak amanat berarti. Jadi dengar dari Allah langsung, kemudian sampaikan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW tanpa membuat kalimat-kalimat yang baru. Kalau disebut membuat kalimat-kalimat yang baru, berarti tidak amanat lagi. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, wa masahibukum bi majnun. Sesungguhnya sahabat kalian itu bukanlah orang yang gila, yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Maka tadi disebutkan ada Jibril, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad juga tidak membuat-buat Al-Quran. Maka tadi dikatakan ini diturunkan kepada Jibril, lewat perantaraan Jibril disampaikan lewat hati Nabi kita yang mulia yang sebagai sayyid para rasul, yaitu sebagai penghulu para rasul. Jadi sifat yang ketiga dari Al-Quran yang menunjukkan Al-Quran itu mulia dari sisi jalur turunnya, itu dilihat Jibril itu sebagai perantara, Jibril itu yang memegang amanat, disifati dengan amin. Kemudian yang ketiga,
Rasul yang menerimanya juga adalah orang yang jujur dan benar-benar memegang amanah. Jadi ada 3 sifat di sini. Diturunkan dari Allah langsung. Kemudian yang kedua lewat perantaraan Jibril yang amin. Kemudian juga diturunkan kepada Rasul yang menyampaikan kepada kita. Kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kita. Rasul punya sifat amin juga dan menyampaikan dengan penuh kejujuran. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini ada 3 sifat Al-Quran yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Yang pertama Al-Quran kalamullah. Yang kedua Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab Allah yang memberikan penjelasan yang sangat-sangat terang. Yang ketiga Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh. Yang keempat Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Kemudian yang kelima Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Jibril dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya bismillah.